Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tema yang kedua, yang B, mengenai reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu reformation, yang berarti perubahan. Reformasi dalam bidang hukum Islam adalah untuk perubahan, perbaikan, dan pembetulan terhadap sistem hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berlaku selama ini. Kemudian reformasi pemikiran hukum Islam masih dijalankan sampai sekarang oleh dua golongan, yaitu yang pertama oleh hakim atau qadhi, yang kedua oleh mufti atau ulama. Hakim dalam melakukan pemikiran hukum Islam melalui keputusan pengadilan atau jurisprudensi, sedangkan ulama atau mufti melakukan pemikiran hukum Islam melalui fatwa-fatwa atau legal opinion. Kemudian konsep reformasi hukum Islam di Indonesia identik dengan istilah islah. Islah adalah perbaikan dalam penggantian suatu hukum yang sudah usang menjadi hukum yang baru. Kemudian masalah-masalah hukum yang perlu direformasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah manhaj ilahi yang berkaitan dengan akidah, syariat, akhlak yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kemudian yang kedua adalah fikroh atau pemikiran, yaitu penggantian pemikiran yang telah usang menjadi pemikiran yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian adalah teknik-teknik pembaruan hukum Islam menurut Abdullah Naim adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah taksis al-qadha, yaitu hak penguasa untuk mengatur atau mengubah keputusan pengadilan. Kemudian yang kedua adalah tahayyur atau mengambil pendapat dari lintas mazhab. Yang ketiga adalah syiasah al-syariah, yaitu kebijakan penguasa dalam menetapkan aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang keempat adalah tajdid atau reformasi melalui berbagai keputusan pengadilan. Kemudian reformasi perubahan perundang-undangan di Indonesia sampai saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan Undang-Undang Peradilan Agama. Yang kedua adalah perubahan atas Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Yang ketiga adalah perubahan Undang-Undang mengenai perbankan syariah. Yang kelima adalah perubahan mengenai Undang-Undang Kewarisan. Dan yang terakhir adalah perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia minimal perkawinan dari yang sebelumnya perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun, sekarang disamakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi sama-sama 19 tahun. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih.